Yang pertama adalah Jiraiya. Jiraiya adalah salah satu shinobi terkuat yang tidak di-Edo Tensei oleh Kabuto. Jiraiya adalah salah satu shinobi pemegang gelar Sannin legendaris yang kemampuannya sangat ditakuti oleh para shinobi di dunia. Kemungkinan Jiraiya tidak di-Edo Tensei oleh Kabuto adalah karena dia tidak mampu menemukan jasad dari Jiraiya yang sudah tenggelam di dasar laut Amegakure. Yang kedua adalah Izuna Uchiha. Izuna Uchiha termasuk salah satu shinobi terkuat dari klan Uchiha pada era Hashirama dulu. Dia adalah musuh bebuyutan dari Tobirama Senju. Kemungkinan Kabuto tidak menghidupkan Izuna dengan Edo Tensei karena dia tidak tahu letak tubuh Izuna dimakamkan di mana. Karena yang mengetahuinya hanyalah Madara Uchiha. Yang ketiga adalah Fugaku Uchiha. Fugaku adalah seorang pemimpin dari klan Uchiha dan memiliki dua orang anak yang sangat berbakat. Jika kedua anaknya adalah shinobi yang sangat berbakat, maka bisa kita tarik kesimpulan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka Fugaku pasti adalah shinobi yang berbakat pada masanya. Dan dia juga diketahui sudah membangkitkan kekuatan Magenkyou Sharingan. Alasan Fugaku tidak di Edo Tensei adalah karena semua shinobi Uchiha yang diketahui telah tewas akan disegel kuburannya oleh para shinobi desa Konohagakure. Hal ini untuk mencegah penyalahgunaan dari kekuatan mata Sharingan orang yang sudah meninggal. Kebiasaan ini sudah terbentuk sejak zaman Tobirama dan Hashirama, di mana mereka untuk pertama kalinya menyegel tubuh Madara yang dikiranya telah meninggal. Sejak saat itu, setiap Uchiha yang mati dan diketahui oleh para shinobi Konoha akan langsung disegel, kecuali Madara dan Itachi. Madara keluar dari kuburannya sendiri karena dia menggunakan teknik Izanagi, dan Itachi jenazahnya disimpan oleh Zetsu yang kemudian diberikan kepada Kabuto. Yang keempat adalah Raikage pertama dan kedua. Raikage pertama dan kedua adalah shinobi terkuat pada era Hashirama. Dia telah menjadi pemimpin bagi desa Kumogakure, sudah pasti kekuatan yang dimilikinya tidak sembarangan. Kabuto tidak mampu menghidupkan kembali Raikage, kemungkinan karena makamnya dijaga ketat dan disembunyikan oleh para shinobi di desa Kumogakure. Yang kelima adalah Kashekage pertama, kedua, dan ketiga. Kashekage adalah shinobi terkuat yang diakui oleh para penduduk di desa Sunagakure. Mereka dikatakan termasuk shinobi yang kuat pada era Hashirama sampai Hiruzen. Kemungkinan Kabuto tidak menghidupkan mereka kembali dengan Edo Tensei karena jasad Kashekage pertama dan kedua dijaga ketat oleh shinobi di desa Sunagakure. Sementara Kashekage ketiga dahulu pernah dihidupkan kembali oleh Orochimaru pada film Akatsuki Shinden. Kemungkinan Kabuto tidak mengetahui di mana Orochimaru menyimpan DNA dari Kashekage ketiga ini. Yang keenam adalah Sakumo Hatake. Sakumo Hatake adalah shinobi legendaris dari Konohagakure yang telah membawa kemenangan bagi Konoha dalam perang shinobi kedua ketika melawan desa Sunagakure. Karena dia adalah seorang pahlawan, maka kemampuan bertarungnya sudah pasti sangatlah hebat. Tetapi Kabuto tidak menghidupkan ayah dari Kakashi ini. Kemungkinan karena dia tidak bisa menemukan jasadnya yang disembunyikan oleh shinobi dari desa Konohagakure. Yang ketujuh adalah Mizukage pertama dan ketiga. Mizukage adalah seorang pemimpin dari desa Kirigakure yang sangat dihormati dan ditakuti kemampuannya. Sayangnya pada perang shinobi keempat, Kabuto tidak menghidupkan Mizukage pertama dan ketiga, kemungkinan karena jasad mereka disembunyikan oleh shinobi desa Kirigakure yang tempatnya sulit untuk ditemukan. Yang kedelapan adalah Kisame Hoshigaki. Kisame adalah anggota Akatsuki yang merupakan shinobi buronan dari desa Kirigakure. Dia menjadi buronan kelas S yang paling ditakuti oleh para shinobi di dunia Naruto berkat pedang Samehada yang selalu dia gunakan saat bertarung. Pedang ini yang mampu memberikannya julukan sebagai biju tanpa ekor. Sayangnya Kisame bunuh diri tanpa meninggalkan jejak apapun dengan menggunakan hiu-hiu miliknya, sehingga Kabuto tidak mampu menghidupkannya kembali. Yang kesembilan adalah Tsuchikage pertama. Tsuchikage pertama adalah seorang pendiri desa Iwagakure yang kemampuannya sangat ditakuti oleh para penduduk desanya sendiri dan bahkan semua shinobi di dunia Naruto pada era Hashirama. Sayangnya Kabuto tidak mampu menghidupkan kembali Tsuchikage pertama karena jasadnya telah disembunyikan di tempat yang sulit untuk diketahui oleh para pencuri jasad. Yang ke-10 adalah Konan. Konan adalah kunoichi terkuat yang tergabung dalam Akatsuki. Kemampuannya dalam memanipulasi dirinya menjadi sebuah kertas-kertas yang bahkan bisa menjadi kertas peledak sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Obito saja sampai sulit melawannya jika dia tidak menggunakan Izanagi untuk menghindar dari serangan 600 miliar kertas peledak milik Konan. Entah kenapa Kabuto tidak menghidupkannya kembali, kemungkinan karena Kabuto tidak mengetahui bahwa Konan memiliki kemampuan yang sangat hebat. Dan mungkin terlebih lagi karena Obito tidak menginginkan Konan untuk dihidupkan kembali, karena ada kemungkinan Konan akan menjadi pembelot nantinya. Yang ke-11 adalah Shisui Uchiha. Shisui adalah shinobi yang berasal dari desa Konohagakure dan memiliki darah keturunan dari Uchiha. Shisui adalah shinobi terkuat yang paling ditakuti pada masanya dulu karena kemampuan mata Magenkyou Sharingan yang dia miliki. AO saja ketika bertemu dengan Shisui, dia memutuskan langsung mundur bersama para shinobi dari desa Kirigakure lainnya. Shisui juga pernah menjadi guru berlatih bagi Itachi Uchiha dan sekaligus sebagai sahabat terdekat Itachi yang memiliki tekad dan impian yang sama. Kemungkinan Kabuto tidak menghidupkan kembali Shisui karena dia tidak mampu menemukan jasadnya. Yang ke-12 adalah Raiga Kurosuki. Raiga adalah salah satu shinobi dari 7 ninja ahli pedang Kirigakure yang sangat ditakuti kemampuannya.
Dan karena kehebatannya dalam mengendalikan pedang petir atau pedang kiba, dia dijuluki sebagai petir dari desa Kirigakure atau Kirigakure no Reijin. Dia diketahui tewas bunuh diri tanpa meninggalkan jejak setelah terjatuh dari tebing akibat serangan yang dilancarkan oleh Naruto. Karena tubuhnya lenyap tak tersisa setelah disambar oleh petir khusus miliknya, Kabuto jadi tidak bisa menghidupkannya kembali menggunakan Edo Tensei. Dan pada akhirnya, Kabuto memilih Amewiri Ringo sebagai pemegang pedang kiba yang akan bertarung bersama pasukan Edo Tensei lainnya. Yang ke-13 adalah Maito Dai. Meski Maito Dai adalah shinobi genin legendaris yang tidak pernah naik peringkat semasa hidupnya, Dai adalah shinobi pahlawan bagi anaknya dan teman anaknya sendiri. Karena dia mampu menyelamatkan Gai, Ebisu, dan Genma yang pada saat itu dikepung oleh 7 ninja ahli pedang Kirigakure. Dai menggunakan jutsu terlarang yang dia miliki agar Gai dan teman-temannya bisa kabur dari kelompok terkuat Kirigakure tersebut. Jutsu pembukaan gerbang ke-8 atau gerbang kematian dari Dai mampu mengalahkan 4 dari 7 ninja ahli pedang Kirigakure. Jika Kabuto mampu membangkitkan kembali ninja yang satu ini, mungkin saja perang shinobi keempat akan semakin seru. Tetapi sayangnya jasad Dai telah disembunyikan oleh desa Konohagakure agar tidak ada yang bisa mencuri jasadnya, sehingga Kabuto tidak mampu menemukan DNA-nya. Yang ke-14 adalah Danzo Shimura. Sebagai shinobi veteran yang sangat hebat dari Konoha, Danzo adalah kandidat shinobi terkuat yang ditakuti oleh para shinobi di dunia Naruto. Dengan kemampuan Danzo dalam menggunakan elemen angin, dia bisa berguna untuk memperlemah pasukan aliansi shinobi. Meski sebenarnya, jika dia di Edo Tensei, jutsu Izanagi miliknya menjadi tidak berguna karena Edo Tensei adalah tubuh yang sudah abadi dan hanya bisa dihentikan dengan penyegelan saja. Tetapi Danzo masih bisa berguna. Karena kematian Danzo adalah akibat dari bunuh diri yang dilakukannya sendiri, membuat DNA-nya tidak mampu diambil karena dia menggunakan segel bunuh diri untuk menghilangkan jejaknya, sekaligus tadinya dia ingin membawa Obito dan Sasuke mati bersamanya. Tetapi rencana itu gagal karena mereka berdua berhasil kabur dengan cepat. Yang ke-15 adalah Kushina Uzumaki. Kushina adalah seorang Jinchuriki Core 9 dan sekaligus salah satu shinobi terkuat dari Konohagakure yang seharusnya bisa digunakan untuk membantu pasukan Edo Tensei Kabuto. Karena Kushina memiliki cakra unik dari klan Uzumaki yang lebih kuat dari jutsu yang dimiliki oleh Karin. Tetapi sayangnya jasad Kushina dirahasiakan oleh Konohagakure agar tidak ada yang bisa menyalahgunakan tubuh Kushina. Yang ke-16 adalah Mito Uzumaki. Mito adalah kunoichi terkuat pada era Hashirama dulu yang memiliki darah keturunan Uzumaki sama seperti Kushina. Dan dia juga adalah seorang Jinchuriki Core 9 sebelum Kushina. Sudah pasti kemampuannya sangatlah hebat. Lagi-lagi Kabuto tidak mampu menghidupkan kembali shinobi wanita ini karena jasadnya telah disembunyikan di tempat rahasia yang sulit ditemukan. Yang ke-17 adalah Ashina Uzumaki. Ashina adalah pemimpin dari klan Uzumaki pada era Hashirama dulu. Dia dijuluki sebagai bapak Fuinjutsu dari klan Uzumaki dan sudah pasti kekuatan penyegelannya sangatlah hebat. Dan jika shinobi yang satu ini di Edo Tensei oleh Kabuto, maka hancurlah dunia persinobian di Naruto pada perang shinobi keempat. Tetapi sayangnya Kabuto tidak mampu menemukan jasad si bapak yang satu ini. Kemungkinan jasadnya telah disembunyikan oleh para anggota klannya karena dia adalah orang yang sangat penting. Yang ke-18 adalah Kagami Uchiha. Kagami adalah ayah dari seorang ninja muda berbakat bernama siswi Uchiha. Dia pernah menjadi salah satu anggota Uchiha kepercayaan Tobirama pada perang shinobi pertama melawan pasukan elit Ginkaku dan Kinkaku. Kemungkinan Kabuto tidak mampu membangkitkannya kembali dengan Edo Tensei karena jasadnya telah disegel oleh Hiruzen agar tidak ada orang yang menyalahgunakan jasadnya. Yang ke-19 adalah Sasuke Sarutobi. Ya, ini adalah shinobi terkuat yang terakhir dan sangat tabu sebenarnya. Dia adalah Sasuke Sarutobi yang merupakan ayah dari Hiruzen Sarutobi. Nama Sasuke Sarutobi sangat berlegenda di Konoha. Hal ini terbukti dengan penamaan Sasuke Uchiha oleh Mikoto Uchiha yang terinspirasi dari nama Sasuke Sarutobi karena kehebatannya yang dikenal di dunia shinobi. Sudah pasti Sasuke Sarutobi adalah shinobi terkuat pada masanya dan Tobirama pun mengakui kehebatan dari ayah Hiruzen ini. Kemungkinan Kabuto tidak bisa menghidupkan kembali Sasuke Sarutobi karena jasadnya telah disembunyikan di tempat rahasia oleh anggota klan Sarutobi, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyalahgunakan jasadnya. Jadi, itulah pembahasan mengenai daftar shinobi terkuat yang tidak di Edo Tensei pada perang shinobi keempat dan alasannya.